Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metode atau fungsi pada Java. Nah, sebelum kita masuk mengenai metode atau fungsi, itu alangkah kita baiknya kita mempelajari dulu yang namanya modul. Nah, apa sih modul? Jadi di sini ada satu contoh program yang mana program ini digunakan untuk menghitung luas persegi panjang, dan luas persegi beserta persegi panjang. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Jadi ada 3 menu. Di sini user diminta untuk memilih tiga menu, ada pilihan 3 menu, memilih salah satu menu. Nah, apakah user ingin menghitung luas persegi atau luas persegi panjang saja, atau kedua-duanya? Nah, kalau kita tidak menggunakan modul, maka program itu akan tampak panjang dan terjadi duplikasi kode. Nah, kalau dilihat untuk poin 1 atau pilihan 1 itu juga ada di pilihan 3. Nah, untuk pilihan 2 juga ada di pilihan 3. Maka saya menulis berulang kali sebanyak 2 kali, yaitu di poin 1 yang ada di poin 3, di poin 2 juga ada di poin 3. Nah, kalau kita lihat case 1 ini kan sama persis dengan case 3 yang pertama. Nah, ini juga sama, case 2 luas persegi panjang, ini juga sama di sini, luas persegi panjang. Dia akan mengulang, masukkan panjang, masukkan panjang, masukkan lebar, masukkan lebar. Berarti apa? Terjadi duplikasi code, ada terjadi duplikasi source code. Nah, untuk menghindari ini, maka kita bisa menggunakan konsep moduler atau modul. Nah, bagaimana caranya? Dari program ini silahkan kita cari dulu mana yang bisa kita pisah. Jadi kita pisah bagian-bagian dari program ini yang bisa dipisah, artinya bisa berdiri sendiri walaupun tanpa harus dijadikan satu. Nah, itu kita sebut sebagai modul. Nah, kalau kita lihat memang ini runtutan ya dari atas ke bawah, tapi kalau kita pisah isi dari masing-masing case 1, case 2, dan case 3 itu bisa. Karena apa? Ini ketika saya pisah, saya masukkan sendiri di fungsi main dengan file terpisah, dia tetap bisa jalan. Nah, itu modul. Maka saya akan pisahkan isi dari case 1, case 2 maupun case 3. Perbedaannya, kita tidak perlu menulis 2 kali. Nah, seperti di case 1 yang perhitungan luas persegi ini, dengan yang ada di case 3, kita cukup menulisnya 1 kali. Nah, itu kita jadikan modul. Berarti saya dapat 1 modul untuk luas persegi. Kemudian saya buat lagi modul baru namanya luas persegi panjang. Ini juga sama, posisinya dia ada 2 kali penulisan. Berarti kita pilih salah satunya aja, sehingga kita punya yang namanya 2 modul, yaitu luas persegi dan luas persegi panjang. Itu modul. Nah, dikatakan modul itu artinya subprogram ya. Jadi program tersebut adalah bagian dari program utama, tetapi bisa dipisah sebenarnya. Nah, kita sudah dapat 2 modul. Yang pertama luas persegi, yang kedua adalah luas persegi panjang. Kemudian kedua modul tersebut bisa kita sebut sebagai subprogram dan diartikan merupakan kelompok pernyataan yang terdapat pada program untuk menjalankan tugas tertentu. Artinya modul-modul tersebut merupakan subprogram dari program utama, tetapi dia bisa menjalankan tugas tertentu dan sebenarnya bisa kita pisah mandiri walaupun dia bagian dari program utamanya. Nah, sehingga gambarannya program kita tadi yang panjang mulai dari ini sampai ini kita pisahkan. Jadi kita ambil bagian yang bisa dipisah atau modulnya tadi. Jadi saya buat sebuah fungsi terpisah ya. Ini adalah untuk luas persegi, ini adalah untuk luas persegi panjang. Nah, pemanggilan ini supaya bisa masuk di program utama tadi, saya cukup memanggil nama fungsinya aja atau nama modulnya aja. Jadi untuk case 1 saya cukup memanggil nama fungsi dari luas persegi,
Case 2 juga sama, saya tinggal memanggil nama fungsi dari luas persegi panjang. Case 3 hanya gabungan aja luas persegi dan luas persegi panjang. Sehingga kalau dilihat dari secara keseluruhan dari program yang kita buat, sudah tidak ada lagi yang namanya duplikasi code. Jadi tidak ada duplikasi source code. Jadi saya tidak menulis yang namanya masukkan sisi itu sebanyak 2 kali seperti yang sebelumnya yang saya tulis di case 2 dan case 3. Jadi di sini saya cukup menulis sekali tetapi dipanggilnya berulang kali, sehingga saya mengurangi adanya duplikasi kode dan codingnya terlihat lebih rapi, kelihatan lebih singkat ya, jadi kelihatannya lebih rapi. Nah, ini adalah tampilan yang baru. Nah, ini posisinya di mana? Di luar fungsi main. Yang perlu saya jelaskan lagi adalah suatu program itu bisa dijalankan atau bisa di running atau bisa diterjemahkan ketika berada di dalam fungsi main. Jadi, compiler atau penerjemah itu hanya menerjemahkan source code yang ada di fungsi main. Nah, selama kita punya fungsi di luar main, contohnya ini adalah fungsi di luar main, ketika dia tidak dipanggil di dalam fungsi main, maka ini tidak akan pernah dijalankan. Nah, contohnya ini ya, 2 ini dijalankan. Kenapa? Karena dia masih berada di dalam fungsi main, dipanggilnya di dalam fungsi main, walaupun ini letaknya berada di luar. Jadi, gambarannya mungkin seperti ini. Awalnya seperti ini ya. Nah, kita buatnya runtutan. Case 1 ada perhitungan luas persegi, case 2 ada persegi panjang, case 3 persegi dan persegi panjang. Kemudian saya buat fungsi, berarti ini saya pindahkan. Ini saya pindahkan di fungsi, ini juga sama. Nah, karena ini sama, ini dihilangkan aja supaya tidak duplikat. Jadi saya punya 2 fungsi atau 2 modul. Nah, di sini jadinya di dalam program ini ada 3 fungsi. Kalau ini kan hanya 1 fungsi aja, fungsi main. Nah, di sini ada 3 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi main. Ini fungsi main. Fungsi kedua adalah perhitungan luas persegi. Fungsi ketiga adalah perhitungan luas persegi panjang. Nah, yang perlu saya garis bawahi bahwa 2 fungsi ini tidak akan pernah dijalankan jika tidak dipanggil di dalam fungsi main. Maka bagaimana supaya dijalankan? Dia harus dipanggil. Pemanggilan cukup memanggil namanya aja. Nah, kita kan butuh luas persegi di case 1, luas persegi panjang di case 2, dan butuh keduanya di case 3. Maka kita cukup memanggilnya aja. Case 1 panggil luas persegi, berarti dia akan memanggil yang bawah. Nah, ini panggil persegi panjang, dia akan memanggil yang ini. Nah, sehingga karena dipanggil di dalam main, dia akan tetap dijalankan. Jadi Anda boleh membuat lebih dari 1000 metode di dalam sebuah file gitu ya, boleh. Selama tidak dipanggil di dalam fungsi main, maka tidak akan pernah dijalankan oleh compiler atau tidak pernah terjemahkan. Nah, hierarkinya, kalau begitu bagaimana fungsi itu bisa dijalankan? Itu fungsi main. Nah, fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi bisa dijalankan ketika dia dipanggil oleh main. Maka fungsi-fungsi itu tadi intinya bergantung sama fungsi main gitu ya. Nah, bagaimana proses pemanggilannya? Apakah fungsi biasa bisa memanggil fungsi main? Apakah fungsi main saja hanya bisa yang memanggil fungsi yang lain? Nah, jadi ketika kita membuat sebuah fungsi itu fungsi 1 itu bisa dipanggil oleh fungsi yang lain walaupun keduanya bukan fungsi main. Akan tetapi fungsi-fungsi tersebut walaupun bisa saling memanggil, jika tidak dipanggil oleh fungsi main tidak akan pernah dijalankan. Nah, contohnya ini itu saya punya fungsi DEF. Fungsi DEF ini dipanggil oleh C. Selama DEF yang dipanggil oleh C ini, selama C ini tidak dipanggil oleh fungsi main, maka CDEF tidak akan pernah dijalankan. Nah, supaya keseluruhan fungsi ini bisa dijalankan, berarti DEF yang dipanggil oleh C, maka C harus dipanggil oleh main. Gitu ya. Kemudian sama menu A dan B ini, walaupun nanti posisinya di luar fungsi main, selama dia tidak dipanggil oleh fungsi main, tidak bisa. Nah, maka fungsi yang bukan fungsi main
antar fungsi main itu bisa saling memanggil. Nah, supaya fungsi antar bukan main yang saling memanggil tadi dijalankan, tetap harus dipanggil oleh fungsi main. Contohnya ini ya, C memanggil D, E, F. Nah, karena C ini dipanggil oleh fungsi main, maka C, D, E, F itu dijalankan. Jadi tetap yang bisa menjalankan fungsi-fungsi itu tadi adalah fungsi main, gitu ya. Jadi yang bisa menjalankan fungsi-fungsi yang sudah kita sediakan itu harus fungsi main. Kemudian manfaat modul. Kalau dilihat tadi ya, code-nya lebih sederhana, jadi tidak terlalu panjang. Jadi trace errornya juga lebih gampang karena apa? Oh, dia kesalahannya di bagian ini, berarti cukup bagian ini saja yang kita periksa. Kita tidak perlu memperhatikan fungsi-fungsi yang lain, atau cukup bagian ini aja. Dan code-nya lebih kelihatan sederhana ya, karena lebih ringkas. Kemudian code bisa digunakan kembali. Nah, di sini kan hanya fungsi utama ya, tapi saya sudah punya beberapa fungsi di sini, yang mana mungkin saya buat program baru, misalkan perhitungan bidang 2 dimensi, saya butuh luas persegi dan luas persegi panjang. Nah, di sini saya sudah punya 2 fungsi yang tersedia, saya tidak perlu bikin lagi, ini aja tinggal saya gunakan lagi, bisa reuse gitu ya. Pengujian lebih mudah. Pengujian lebih mudah itu tidak perlu satu orang, tapi bisa tim. Jadi misalkan ingin menguji program ini, bisa kita bagi, oh si A hanya menguji luas persegi, si B menguji luas persegi panjang. Jadi bisa per modul pengujiannya. Kalau ini nggak bisa, harus diuji dari atas ini. Jadi ini pengujian satu orang harus dari atas ke bawah. Nah, memudahkan kinerja programmer yang bekerja tim, karena bisa membuat setiap modul secara terpisah. Jadi kalau tim itu juga lebih gampang. Misalkan perhitungan luas bidang, mulai dari 2 dimensi dan 3 dimensi, dibagi aja, masing-masing bikin fungsi si A luas segitiga, si B luas persegi, si C luas persegi panjang, si D luas balok, dan seterusnya. Maka itu akan mempercepat proses pembuatan program. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam sebuah variabel di dalam pemrograman ya. Jadi selama ini kita mungkin lebih banyak menggunakan variabel lokal, variabel yang kita deklarasikan di dalam fungsi main. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan variabel global. Nah, karena sudah menggunakan fungsi, maka harus kita bedakan. Ada yang namanya variabel lokal dan ada yang namanya variabel global. Nah, variabel lokal itu variabel yang hanya berlaku di dalam suatu fungsi, atau kita deklarasikan di dalam fungsi. Misalkan di dalam fungsi A, maka variabel itu hanya bisa diakses oleh fungsi A itu sendiri. Sehingga fungsi B, fungsi C, fungsi main, fungsi D tidak bisa akses ke variabel A. Itu variabel lokal. Kalau variabel global itu kita deklarasikan di luar fungsi, tidak di dalam fungsi manapun, tapi di luar fungsi. Nah, variabel yang diletakkan di luar fungsi berarti bisa diakses oleh semua fungsi di bawahnya, baik fungsi A, fungsi B, fungsi C maupun fungsi main. Itu global. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini saya jelaskan di sini aja. Oke, saya punya sebuah program di sini digunakan untuk menghitung penjumlahan. Nah, di sini ada 2 fungsi ya. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi main, kemudian yang kedua adalah fungsi bukan main. Nah, untuk variabel, saya juga ada variabel A dan variabel B. Nah, variabel A ini adalah variabel global. Variabel B juga global karena posisinya dia berada di luar fungsi deklarasinya. Nah, kalau saya punya lokal itu yang berada di antara fungsi ini sendiri. Jadi kalau ini berarti Z dan Y, kalau ini berarti Y. Nah,
Apa perbedaannya ketika kita ada di variabel lokal? Di sini ada variabel z, gitu ya. Z adalah A kali Y. A itu adalah global, ya. A global yaitu 4, B juga global. Di sini saya berikan nilai 4. Berarti Z itu adalah 4 dikali 4, gitu ya. Nah, ini saya rubah dulu. A kali Y, ini saya ganti. Oke, Z adalah A kali Y. Ini akan dikeluarkan. Ini juga akan dikeluarkan. Ini kan juga dipanggil ya. Ini pemanggilan fungsi. Berarti Y nanti 2 plus A. Berarti 2 ditambah 4. Artinya 6. Maka Z itu adalah 16. Z adalah 4. A kali Y ya. Y itu adalah 6. Kan 6 ya. Z itu dari sini. Z itu nilainya dari sini. Yaitu 2 ditambah A 4 jadinya 6. Berarti ini 6 ya. Kemudian Z itu A dikali Y, Y-nya 6, berarti di sini 24. Maka Z-nya adalah 24. Nah, di sini itu ada Z ya. Z ini posisinya lokal. Nah, karena lokal dia hanya bisa diakses oleh ini sendiri. Nah, di sini Z sudah saya berikan nilai berupa 24. Ketika saya ingin mengakses di fungsi yang lain itu tidak bisa. Jadi di sini plus Z. Nah, ini tidak bisa. Walaupun sudah kita berikan di fungsi main, tetapi karena sudah beda rumah, maka tidak bisa. Jadi yang bisa akses Z itu ya hanya fungsi ini sendiri. Batas yang boleh mengakses tuh ya hanya ini variabel lokal. Nah, Y juga sama. Karena Y di sini itu adalah variabel lokal, maka Y yang ada di sini dengan yang ada di sini itu berbeda. Jadi walaupun sama-sama Y, ini beda variabel. Istilahnya ini rumah 1, ini rumah 2. Rumah 1 dan rumah 2 sama-sama menggunakan mangkok yang sama, tetapi mangkok itu berbeda. Jadi ini mangkoknya si main, ini mangkoknya si hitung. Jadi kalau lokal itu tidak bisa diakses dari luar fungsi. Artinya fungsi manapun tidak bisa mengakses kecuali fungsi itu sendiri. Itu lokal. Kalau global, dia kalau di Java NetBeans biasa ciri khasnya berwarna hijau ini ya. Nah, kalau global saya bisa akses. Ini juga bisa saya akses. Nah, saya bisa akses. Karena apa? Karena dia global. Tapi kalau Z yang posisinya dia ada di sini ya nggak bisa. Nah, walaupun ini saya pengen akses Y, walaupun di sini sudah saya deklarasikan Z itu adalah integer, dia tetap tidak bisa. Karena Y ini tidak ada hak untuk bisa dipanggil oleh fungsi yang lain. Nah, itu variabel lokal dan variabel global. Nah, itu ya. Jadi hitung ini juga tidak akan pernah diakses atau tidak pernah diterjemahkan jika tidak dipanggil oleh main. Maka dia harus dipanggil di sini. Nanti dapat 6 dapatnya 2 plus A itu 4. Dia bisa akses karena global, posisinya di luar fungsi deklarasinya ini. Kemudian B adalah 4 gitu ya. Jadi saya punya B4. Kemudian Z itu A kali Y. A itu 4, Y itu yang ini tadi hasil proses hitung ini, berarti nilainya adalah 2. Nah, kurang lebih itu variabel lokal dan variabel global. Oke. Kemudian ada beberapa jenis metode di dalam Java. Yang pertama adalah metode main. Jadi metode main itu adalah metode yang otomatis dijalankan atau dieksekusi ketika program di running. Nah, bentuk umumnya ya seperti biasa, public, static, void, main, string, argument. Jadi itu ya, ketika Anda mau
membuat program, terus program itu ingin langsung bisa dijalankan, ingin menampilkan hello world, maka hello world harus dimasukkan di dalam fungsi main, karena metode main adalah metode yang otomatis dieksekusi oleh penterjemah atau compiler ketika program di running. Nah, ada juga metode yang bukan main. Nah, kalau metode main ini patok ya, artinya sudah standar bentuknya seperti ini, tidak bisa dirubah. Nah, kalau metode bukan main itu adalah sebuah metode atau fungsi buatan kita sendiri. Seperti tadi, fungsi untuk hitung luas persegi panjang. Hitung itu adalah fungsi-fungsi atau metode-metode yang kita buat sendiri. Nah, untuk strukturnya itu adalah seperti ini. Jadi yang pertama ada modifier. Modifier itu adalah sebuah keyword yang digunakan di dalam Java ketika kegunaannya itu untuk pembatasan gitu ya, siapa saja yang boleh akses metode ini. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis, ada public, ada private, ada protect, ada default. Nah, itu adalah jenis-jenis modifier. Nah, nanti ini Anda akan mendapatkannya di semester 2. Nah, untuk semester 1 kita gunakan yang public. Public itu sifatnya metode yang public itu semua bisa akses, artinya metode itu semua bisa memanggilnya. Jadi baik metode main atau metode di luar main atau metode di luar folder itu bisa memanggil karena dia public, artinya Anda bisa membayangkan kalau Anda fasilitas publik atau fasilitas umum gitu ya, maka semua orang bisa mengakses. Sama halnya dengan modifier yang sifatnya publik, itu semua bisa mengakses. Kemudian ada tipe nilai kembalian. Nah, tipe nilai kembalian di dalam fungsi ada dua macam, dengan nilai kembalian atau tanpa nilai kembalian. Kalau tanpa nilai kembalian Anda bisa menggunakan void, tapi kalau dengan nilai kembalian maka tipe datanya atau tipe fungsinya harus sesuai dengan tipe data dari nilai yang dikembalikan. Kalau returnnya atau nilai yang dikembalikan in, berarti tipe metodenya adalah in. Kalau string ya string. Kalau misalkan double ya double. Kemudian ada nama metode, ini terserah kita. Yang penting penamaannya seperti variabel, tidak boleh ada spasi, tidak boleh menggunakan keyword Java, tidak boleh menggunakan simbol-simbol tertentu. Ini nama metode terserah kita. Kemudian Anda boleh menggunakan parameter input ataupun tidak. Parameter input itu adalah sebuah variabel yang digunakan untuk memasukkan data dari luar fungsi ke dalam fungsi. Ini adalah parameter input. Nah, kita coba untuk void dengan nilai kembalian. Jadi ada dua ya, ada void, ada nilai kembalian. Nah, saya bukakan untuk latihan 3. Oke. Nah, di sini saya punya 3 fungsi ya, ada 3 metode. Jadi ini adalah method main, ini adalah method bukan main. Ada 2. Yang pertama get sisi, yang kedua hitung luas. Nah, di sini adalah void. Nah, di sini adalah in. Kalau void berarti fungsi tanpa nilai kembalian. Kalau in, karena bukan void, pasti nilai kembalian. Nah, karena nilai kembalian, kenapa in? Karena yang dikembalikan yaitu luas. Ini ya, ciri khasnya nilai ada kembali atau tidak itu ada return. Kalau ada return berarti dia mengembalikan sesuatu. Siapa yang dikembalikan? Setelahnya return berarti luas. Luas yang dikembalikan. Nah, luas ini dilihat tipenya in. Berarti karena yang di return adalah in, maka tipe metode kita juga harus in. Jadi kalau tanpa kembalian pasti void. Kalau dengan kembalian, lah kalau ini double, ini ya, berarti ini juga harus double gitu. Jadi tipe kembalian itu sesuai yang dikembalikan, dan yang dikembalikan itu hanya boleh satu variabel saja, tidak boleh lebih. Jadi tidak ada istilah yang saya kembalikan luas, sisi, itu tidak ada. Oke, kemudian kapan sih kita harus menggunakan kembalian atau tidak gitu ya? Biasanya kalau Anda mau menggunakan yang tanpa kembalian, di sini tidak ada returnnya, itu digunakan 2 hal. Yang pertama, memberikan nilai ke variabel global.
Yang kedua adalah untuk menampilkan output berupa sysout ya, sistem out print ke dalam layar. Jadi kalau misalkan void itu ya, itu yang pertama setting nilai variabel. Jadi ini saya punya variabel sisi. Biasanya sih yang disetter adalah inputnya. Kalau luas ini tidak perlu disetter karena hasil perhitungan. Jadi kalau misalkan void itu digunakan untuk memberikan nilai gitu ya, memberikan nilai ke variabel global. Jadi bukan variabel lokal, ke variabel global. Nah, tujuannya adalah hanya untuk memberikan nilai saja. Kemudian yang kedua, selain memberikan nilai ke variabel global, dia bisa digunakan untuk menampilkan nilai langsung ke layar. Jadi untuk cout gini ya, itu void. Nah, kalau untuk nilai kembalian itu biasanya digunakan untuk perhitungan atau lebih ke hasil ya, untuk mencari atau memperoleh output. Itu adalah fungsi dengan kembalian. Misalkan untuk ini ya, saya punya dua variabel sisi dan luas. Nah, sisi ini adalah variabel input, luas ini adalah variabel output. Nah, maka untuk void berarti saya hanya bisa setting untuk sisi, karena void digunakan untuk memberikan nilai ke variabel global yang posisinya sebagai input yang mau diolah. Berarti sisi saya berikan nilai 5 di sini. Kemudian untuk hitung luas ya, hitung luas itu saya berikan nilai kembalian, karena hitung luas ini adalah operasi atau proses untuk mendapatkan output. Nah, di sini saya tinggal luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, posisi sisi harus sudah saya setting dulu ya. Kemudian saya kembalikan nilai luasnya aja. Nah, untuk pemanggilan dari void itu tidak boleh dimasukkan ke dalam variabel baru ataupun ini ya. Jadi kalau saya mau memanggil get sisi, nah perlu saya jelaskan lagi bahwa ketika Anda membuat dua fungsi ini tidak akan pernah dijalankan kalau tidak dipanggil di main, karena tetap yang akan dijalankan dari atas ke bawah itu adalah fungsi main gitu. Jadi walaupun di sini sudah saya berikan sisi adalah 5, luas adalah sisi kali sisi, selama ini belum dipanggil di fungsi main tidak akan pernah dijalankan. Nah, maka di sini saya harus, langkah pertama itu kan harus memberikan nilai sisi itu sama dengan berapa. Maka langkah pertama adalah dipanggil get sisi. Pemanggilan fungsi dengan kembalian atau tanpa kembalian bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Nah, untuk void pemanggilannya hanya boleh seperti ini. Karena apa? Karena kosong, tidak ada nilai yang dikembalikan. Jadi kalau saya bilang saya punya integer s gitu ya, sama dengan itu tidak bisa, karena dia hanya ngeset aja, artinya dia memerintahkan variabel sisi itu untuk diberikan nilai 5, tetapi dia fungsi ini sendiri itu tidak mendapatkan nilai 5-nya itu. Yang dapat nilai 5 adalah sisinya gitu ya. Jadi sisinya ini, sehingga dia hanya boleh memanggilnya dengan cara seperti ini aja. Jadi panggil namanya aja, itu kalau void hanya bisa dipanggil dengan cara memanggil namanya aja. Nah, kalau untuk fungsi dengan nilai kembalian itu berbeda. Jadi karena dia memiliki nilai, kan ada nilai yang dikembalikan, sehingga fungsi ini itu membawa nilainya berapa? 25. Jadi hitung luas ini punya nilai yang dibawa, yaitu 25. 25 ini ketika di main, saya 25 ini bisa dimasukkan di variabel baru, atau 25 ini bisa saya masukkan di sini. Jadi saya bisa juga seperti ini, hitung luas. Ini bisa. Jadi caranya ada dua. Ketika menggunakan nilai kembalian, maka untuk hitung luas ya, hitung luas ini dia bisa dimasukkan di variabel baru atau bisa langsung di-outputkan. Kenapa kok bisa di-outputkan? Karena dia membawa nilai.
Jadi ini ada nilainya, ini juga ada nilainya. Kalau ini kan tidak ada. Yang punya nilai siapa? Si sisi. Jadi bukan get sisi. Kalau ini dia punya nilai, maka bisa dimasukkan. Nah ini kalau ditampilkan di sini juga tidak bisa, karena tidak ada nilai. Namanya void itu kosong. Jadi fungsi ini tuh tidak ada nilainya. Get sisi itu tidak ada nilainya, sehingga dia tidak bisa dimasukkan di outprint atau tidak bisa juga dimasukkan di variabel baru. Jadi pemanggilan untuk variabel dengan nilai kembalian atau fungsi dengan nilai kembalian bisa dilakukan dengan dua cara. Jadi yang pertama masukkan ke dalam sebuah variabel, atau bisa juga langsung dikeluarkan di dalam sysoutprint. Tapi kalau void, pemanggilannya hanya boleh seperti ini. Nah, mungkin gambaran realnya seperti ini ya. Jadi fungsi void itu analogikanya seperti ini. Ketika saya adalah seorang dosen di sini adalah main gitu ya. Jadi saya main, kemudian saya meminta ketua kelas. Nah, ketua kelas misalkan adalah get sisi untuk membeli roti, tetapi roti itu untuk ketua kelas. Nah, apakah main? Jadi ketika saya bilang saya minta ketua kelas atau get sisi untuk membelikan roti, misalkan rotinya 5 gitu ya. Nah, roti 5 itu untuk ketua kelas. Jadi untuk si ketua kelas itu sendiri, maka apakah saya main mendapatkan roti? Kan tidak, itu void. Jadi tidak ada yang dikembalikan ke saya, sehingga di sini itu void, kosong, tidak ada yang saya terima. Jadi siapa yang menerima? Ya si sisi, karena ketua kelas ini membeli roti untuk dirinya sendiri dan teman-temannya, atau si sisi gitu ya, membelikan roti untuk sisi. Berarti roti itu sekarang berada di dalam sisi. Saya sebagai main tidak dapat roti karena di sini kosong gitu ya. Kalau misalkannya dengan kembalian, saya minta tolong wakil ketua kelas, misalkan hitung luas, untuk membelikan roti sejumlah 25. Tetapi roti itu harus kembali ke saya, yaitu sebanyak 25. Berarti wakil ketua kelas tadi ada roti 25 dikembalikan ke saya. Nah, berarti di sini ada nilainya 25. Berarti saya terima roti. Namanya 25 roti tadi. Sehingga 25 roti tadi bisa saya masukkan ke dalam kresek atau variabel, atau bisa saya tampilkan ke teman-teman di dalam kelas. Oh, ini loh saya punya roti. Nah, kalau yang ini kan enggak. Kenapa? Karena ketua kelas beli roti 5 untuk si sisi. Jadi ketika kembali ke saya, saya panggil ini, saya tidak ada roti. Jadi saya tidak bisa membungkusnya dengan kresek, saya juga tidak bisa menampilkannya di dalam kelas. Nah, itu adalah analogi ketika Anda belajar void dan bukan void atau dengan kembalian. Nah, untuk tanpa kembalian pasti void tipenya, tapi kalau dengan kembalian itu tergantung dari yang dikembalikan. Kalau saya bilang yang dikembalikan adalah sisi adalah in, berarti ini tetap in. Tapi kalau ini misalkan saya ganti double, berarti di sini sisi itu adalah double, berarti di sini juga harus double gitu ya. Oke, ini saya kembalikan. Oke, berikutnya parameter input. Nah, jadi berdasarkan parameter fungsi atau metode itu boleh ada parameter inputnya, boleh kosong, atau boleh tidak ada parameter inputnya. Nah, parameter input itu adalah suatu variabel yang kita gunakan untuk memasukkan data dari luar fungsi ke dalam fungsi. Itu parameter input. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke. Ini ada dua fungsi. Jadi saya punya fungsi main, kemudian ada dua fungsi yang sama. Ini sama-sama luas segitiga, tapi perbedaannya dilihat di bagian ini kosong, ini ada isinya. Nah, untuk yang kosong ini tanpa parameter input, kalau ini dengan parameter input. Nah, perbedaannya apa? Kalau ada parameter input, itu berarti ada data yang dimasukkan ke dalam fungsi itu, tapi data itu dari luar fungsi. Jadi kalau misalkan saya ingin mengolah A sama T gitu ya,
Jadi luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, nilai alas sama tinggi kalau dari luar fungsi berarti harus saya lewatkan pintu atau parameter input. Nah, kalau misalkan inputnya sudah ada di dalam fungsi itu sendiri ya, berarti kita tidak perlu pintu, tidak perlu yang namanya parameter input. Nah, mungkin analogikannya seperti ini. Luas segitiga adalah rumah saya gitu ya, rumah saya. Kemudian saya punya tetangga yang sedang melaksanakan hajatan misalkan. Kemudian saya ingin memasak rawon gitu, masak rawon sama dawet gitu kan. Saya pengen rawon sama dawet. Kalau misalkan saya masaknya itu masak sendiri ya, berarti tidak ada rawon atau dawet dari luar rumah saya. Maka rumah saya cukup ditutup aja, rumah saya tertutup, saya tidak memiliki pintu untuk itu, sehingga saya cukup memasak rawon dan dawet itu di rumah. Jadi saya buat sendiri, saya olah sendiri, saya makan sendiri. Tetapi kalau misalkan saya pengen rawon sama dawet, tetapi posisinya saya tidak ingin masak sendiri, karena mungkin di rumah di tetangga saya ada hajatan, mereka mau bagi-bagi yang namanya rawon sama dawet gitu kan. Nah, ketika rawon sama dawet itu kita dapatkan dari tetangga, lewat mana? Biasanya kan lewat pintu gitu kan. Lewat pintu berarti saya harus menyediakan, pintu saya harus terbuka, maka pintu saya terbuka. Nah, karena ada dua makanan yang mau masuk ke rumah saya, berarti saya harus menyediakan 2 tempat, yang satu untuk rawon, yang satu untuk dawet. Jadi saya siapkan aja sesuai dari tipenya. Kalau datanya rawon, rawon saya pakainya mangkok besar. Nah, dawet ini pakai gelas aja cukup. Jadi A untuk rawon, T untuk dawet. Nah, maka karena itu dari luar rumah saya, berarti harus dilewatkan pintu. Saya harus lewatkan 2 pintu ini. Jadi lewatkan 2 pintu dan juga harus menyiapkan 2 tempatnya. Nah, maka A sama T ini adalah tempat saya dari rumah saya. Jadi kalau di sini posisinya masih lokal, artinya ini adalah milik saya sendiri, gitu ya. Nah, tetapi isinya itu dari luar. Jadi dawet sama rawonnya dari luar rumah, tetapi A dan T, mangkok besar dan gelas besar ini tadi punya saya atau lokal gitu ya. Nah, misalkan ini luas segitiga, kalau saya datanya dari dalam fungsi itu sendiri ya, kita nggak butuh dari data dari luar, berarti kita nggak butuh yang namanya parameter input gitu. Nah, tetapi kalau misalkan ini kan gini ya, sebentar, saya punya ini, saya hilangkan dulu. Jadi kalau ini saya jalankan, saya bisa langsung menghitung luas segitiga ya, 3 kali 4 dibagi 2 berarti 6 gitu kan, untuk luas segitiga yang ini. Karena apa? Alas dan tingginya sudah ada, nilainya 3 dan 4, tinggal diproses aja, jadinya 6. Nah, bagaimana kalau misalkan alas dan tingginya itu didapatkan dari fungsi main, jadi bukan di luas segitiga. Nah, fungsi main dan luas segitiga ini kan sudah beda fungsi ya, berarti kan kalau mau komunikasi dari main ke luas segitiga itu sudah beda fungsi. Ketika saya ingin memasukkan data di main dan data di main itu bisa masuk ke luas segitiga, berarti harus lewat parameter. Nah, ini kita buka kan gini. Jadi masukkan alas, masukkan tinggi, ini A1 dan T1 itu posisinya ada di main. Nah, A1 sama T1 ini mau dimasukkan di luas segitiga, berarti harus saya siapkan 2 tempat kan tadi gini. Jadi olah-olah ini tetangga saya hajatan, dia punya rawon A1 dan dawet T1, mau dimasukkan, diberikan ke rumah saya yang luas segitiga, maka A1 dan T1 masukkan lewat sini kan, dikirim. Kemudian saya terima, saya siapkan aja wadah yang sama. Jadi data yang masuk 2 berarti wadah saya juga harus 2. Baru ini yang akan kita proses. Kan nggak mungkin kita makannya yang A1 T1 tapi yang menggunakan wadah kita sendiri. Jadi A sama T. Nah, A sama T ini baru yang kita gunakan untuk makan atau yang kita olah. Nah, itu fungsi dengan parameter.
Ya, jadi kalau ada data dari luar, silahkan disiapkan. Berapa data? Kalau 5 ya berarti ada 5 tempat yang harus disiapkan. Dan harus urut jenisnya. Misalkan untuk A itu double. Jadi misalkan ini 3,5. Isinya mungkin seperti ini. 3,4, kemudian 4, kemudian ada A. Maka di sini harus sama. Yang dikirim pertama 3,4 berarti double. Ini in, kemudian ini string, kan gitu. Nah, untuk nama variabel ini terserah, yang penting tipenya harus sama. Kalau double ya double, kalau in ya in, kalau string ya string. Jadi tergantung kayak tadi. Kalau rawon ya berarti tempatnya adalah mangkok, kalau dawet berarti gelas. Nah, itu harus sama. Jumlah yang masuk 3, tempatnya 3, jumlahnya masuk 5, berarti tempatnya juga 5. Kemudian pemanggilan metode ya, jadi kita bisa memanggil metode ya, baik itu metode dengan metode itu sendiri maupun tidak. Tetapi sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah mengacu pada objek, yang kedua adalah mengacu pada kelas. Nah, kalau mengacu pada objek, ciri khasnya fungsi tidak ada statiknya, tapi kalau mengacu pada kelas, metode ada statiknya. Oke. Untuk semester ini ya, jadi untuk semester 1 kita belum pakai objek dulu sebenarnya, tapi saya jelaskan. Nah, kita untuk yang tadi, yang sebelumnya kita selalu menggunakan fungsi dengan statik. Jadi public static. Sebenarnya kita boleh saja tanpa statik, tapi pemanggilannya harus dengan objek. Nah, kalau pemanggilan dengan statik, kita tinggal panggil aja di main dengan namanya aja. Ini ya, namanya aja, atau bisa juga dengan nama kelasnya. Kita kelasnya latihan 4, jadi pemanggilannya bisa seperti ini. Jadi kalau misalkan ada statik gitu ya, pemanggilannya cukup dengan namanya aja atau dengan nama kelasnya. Nah, mungkin karena ini masih semester 1 kita belum pakai objek, jadi kita pakainya semua fungsi menggunakan statik, sehingga pemanggilannya cukup menggunakan namanya aja. Nah, untuk objek itu bagaimana ketika kita tidak menggunakan statik ya. Jadi di sini saya ada public static void set cc. Nah, ini void berarti dia memberikan nilai ke variabel global, panjang sama lebar. Itu saya berikan nilai sesuai yang nilai saya masukkan lewat parameter. Kemudian ada static in luas, ada static. Kalau ini static berarti pemanggilannya ya cukup statik aja. Kita panggil nama-namanya aja, set cc, hitung bidang. Jadi pemanggilannya cukup dengan nama fungsinya aja, gitu ya. Nah, ini juga sama. Di dalam hitung bidang, saya memanggil luas dan keliling. Maka di sini saya tinggal panggil aja luas dan keliling. Nah, misalkan kalau ini kita buat bukan statik, maka pemanggilannya salah. Saya harus bikin objek dulu. Cara bikin objek bagaimana? Nama kelas, nama objek, nama kelas. Nah, untuk manggil yang fungsi-fungsi tanpa statik harus pakai objek ini. Jadi tinggal obj.setCC. Ya. Nah, ini kalau misalkan tanpa statik. Jadi ini nanti akan dijelaskan di semester 2. Nanti akan dijelaskan objek dulu apa dan bagaimana pemanggilannya. Nah, untuk semester 1 kita gunakan semua adalah statik. Karena statik pemanggilannya cukup dengan nama fungsi itu sendiri. Nah, ini jadi kita rubah sehingga saya bisa panggilnya cukup nama fungsi itu sendiri dan tidak perlu yang namanya objek. Ini pemanggilan. Oke. Kemudian di dalam membuat fungsi itu ada yang namanya setter getter. Nah, fungsi setter itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengatur nilai pada variabel global. Biasanya tipenya adalah tanpa nilai kembalian atau void. Nah, itu setter. Nah, fungsi setter ini sendiri, nilai yang diatur pada variabel global adalah nilai input, nilai yang akan diproses.
Nah, kalau getter adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil nilai dari variabel global yang sudah disetter atau mengambil nilai dari hasil operasi. Jadi hasil operasi input menjadi output. Jadi kalau misalkan setter itu hanya ngeset memberikan nilai ke variabel global dalam kurung adalah variabel input. Nah, kalau getter itu adalah variabel yang digunakan untuk fungsi yang digunakan untuk mengambil nilai dari variabel global yang sudah disetter atau mengambil nilai hasil operasi dari sebuah fungsi, misalkan operasi perhitungan luas persegi atau operasi perhitungan luas persegi panjang, artinya hasil operasi dari input yang sudah disetter. Nah, itu getter. Ciri khasnya dia menggunakan nilai kembalian. Jadi kalau setter biasanya void, kalau getter biasanya dengan nilai kembalian. Oke, untuk contohnya nih ya. Nah, di sini itu saya punya setter ya. Jadi di sini adalah sebuah perhitungan untuk kategori BMI, kategori usia, apakah anak-anak, remaja atau dewasa. Nah, saya harus ngeset dulu ya. Jadi inputannya di sini adalah nama, jenis kelamin, kemudian usia. Nah, outputnya nanti keluar kategori. Nah, untuk setter itu adalah memberikan nilai awal ketika memberikan nilai ke variabel global, yaitu variabel untuk inputnya. Nah, inputnya kan nama, jenis kelamin, usia. Maka saya buat sebuah fungsi setter untuk ngeset 3 variabel ini. Nah, ini setter sifatnya void. Nah, Anda bisa langsung memberikan di sini, tapi kalau ingin lebih dinamis, biasanya kan inputan dari main ya. Dari main, data yang dimasukkan dari main tadi supaya bisa masuk ke setter, lewatkan parameter gitu ya. Kemudian getter itu ada 2 jenis. Getter yang pertama adalah mengembalikan nilai yang sudah disetter, berarti saya bisa memanggil nama, jenis kelamin, usia yang sudah saya setter di sini. Jadinya ada get nama, get JK, get usia, ini getter untuk mengembalikan nilai ini tadi yang sudah disetter. Dan yang terakhir adalah get untuk mendapatkan hasil output kategori, ini adalah get kategori. Nah, ini getter. Nah, maka ada 1, 2, 3, 4, 5 getter dan 1 setter. Nah, untuk menjalankan tetap ya setter dulu yang dipanggil baru getternya. Nah, di sini saya punya lagi satu namanya fungsi info. Ini juga getter. Ini merangkum dari ini ya, get nama, get JK, get usia, dan get kategori. Jadi nanti yang saya panggil cukup info aja, karena info di sini sudah memanggil beberapa fungsi getter yang sudah kita deklarasikan di atas. Nah, ini getter. Kemudian ada keyword this. Keyword this ini referensi yang menunjuk kepada objek pemanggil itu sendiri. Biasanya sih this ini digunakan untuk memanggil variabel ataupun fungsi dari kelas itu sendiri. Jadi misalkan untuk memanggil ini ya, saya kan ada ini nama, posisinya global. Biasanya sih untuk memanggil variabel global. Jadi misalkan nama ini kan posisinya berada di kelas latihan 9. Kemudian saya punya fungsi yang namanya set data, saya butuh panggil nama. Nah, di sini Anda bisa menggunakan this. Tujuannya kalau this ini bisa digunakan ketika posisinya adalah PBO ya, atau objek. Nah, kalau misalkan tidak objek itu tidak bisa, itu this. Jadi kalau misalkan seperti ini tidak boleh, ini tetap nama kelas. Jadi kalau misalkan saya tanpa statik ya, itu baru bisa. Ini saya hilangkan, kemudian jadi this ini biasanya pemanggilan dilakukan pada yang bukan statik.
Jadi dari yang bukan statik dipanggil juga untuk yang bukan statik, tapi sifatnya yang global. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail di semester 2. Nah, tapi kalau penggunaan statik tidak bisa, Anda hanya boleh memanggilnya seperti ini atau boleh juga dengan nama kelas. Nah, seperti ini baru boleh. Jadi kalau statik penggunaan this tidak berlaku. This hanya berlaku ketika Anda menggunakan objek. Makanya di sini dikatakan objek kepada objek pemanggil ya. Jadi lebih ke pemanggilan secara objek. Nah, itu this ini ya. Jadi bisa kalau dia tidak ada statiknya, ini panjang tanpa statik. Yang ini fungsinya juga tanpa statik, memanggil panjang tinggal pakai this. Nah, itu kalau tanpa statik ini belum kita gunakan, tapi saya jelaskan. Kemudian ada method overload. Method overload adalah kita membuat dua metode atau lebih, namanya sama, tapi biasanya berbeda di parameternya. Jadi entah itu parameternya beda jumlahnya atau beda, kalaupun sama jumlahnya, misalkan sama-sama satu parameternya tapi harus beda jenis datanya, atau bisa juga berbeda jumlahnya. Nah, itu overload. Contoh overload ini ya, kita buka latihan 7. Sebagai contoh, ini ada fungsi overload ya. Jadi ciri khasnya itu memiliki nama fungsi yang sama, tipenya juga sama. Jadi ini sama-sama void, hitung aritmatik juga sama namanya. Ini sudah overload. Nah, perbedaannya harus berbeda di sisi parameter. Jadi kalau ini dari segi jumlah ya, ini parameternya 1, ini parameternya 2. Nah, kalaupun parameternya sama, ini walaupun serupa tidak boleh. Parameter jumlahnya sama, itu harus beda jenis tipe datanya. Misalkan seperti ini baru boleh. Nah, sehingga yang namanya overload itu adalah dua fungsi atau lebih yang namanya sama dan tipenya juga sama, tapi beda parameter. Boleh dari segi jumlah, ataupun kalau jumlahnya sama, tipenya harus berbeda. Itu overload. Jadi di sini untuk menghitung aritmatik, tapi nilainya hanya x kuadrat, hanya satu parameter aja. Kalau ini dua parameter, itu overload. Kemudian ada lagi rekursif. Nah, rekursif ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk memanggil dirinya sendiri. Jadi seolah-olah metode ini ketika dipanggil itu seolah ada looping di dalamnya atau mengulang, ada perulangan di dalamnya. Nah, contohnya untuk menghitung faktorial, biasanya sih digunakan untuk menghitung faktorial. Nah, misalkan ini tadi 8 ya. Nah, saya ingin menghitung faktorial dari 3. Ini kan 3 kali 2 kali 1. Oke. Jadi di sini yang disebut sebagai rekursif itu adalah fungsi ini. Nah, harus ada dua kondisi di sana, yaitu if pertama itu adalah kondisi berhenti, else itu adalah pemanggilan dirinya sendiri. Jadi Anda harus mendeklarasikan bagaimana kondisi berhenti perulangannya, karena seolah-olah dia itu kan mengulang. Artinya metode ini dia akan memanggil dirinya sendiri di dalam fungsi itu sendiri. Nah, kalau dilihat di sini, Anda akan melihat nama metode di dalam metode ini yang sama dengan nama metodenya sendiri. Jadi kalau dilihat di sini, saya ada faktorial n-1 kali n. Ini kan hampir sama faktorial n. Perbedaannya hanya n di sini itu digantikan dengan rumus seperti ini. Ya, rumus faktorial n-1. Nah, jadi ketika Anda buat rekursif itu ada dua kondisi. Kondisi ini untuk berhenti pemanggilan metode itu sendiri. Nah, else itu untuk pengulangan pemanggilan metode itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari sini ya, yang namanya faktorial itu kan dia berulang 3 kali 2 kali 1. Dia akan berhenti ketika n itu bernilai 1. Maka saya buat gini aja, ketika n itu 0 atau n itu 1,
dia cukup mengembalikan 1. Nah, ketika n itu adalah bukan 0 atau 1, berarti dia memanggil metode ini sendiri, tetapi n-nya dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan n. Nah, kalau pembacaannya misalkan faktorial 3, berarti faktorial 3. N adalah 3. Nah, apakah n sama dengan 0, n sama dengan 1? Kan bukan. Karena n-nya tadi adalah 3. Maka dia akan nulis gini, faktorial n-1 berarti faktorial 2 kali 3. Nah, ini hasil pertamanya, faktorial 2, ini ya, faktorial 2 kali 3. Nah, kalau dilihat dari sini, saya punya fungsi ini kan sama persis seperti ini ya. Berarti ini adalah pemanggilan terhadap fungsi itu sendiri. Sehingga kalau saya bilang faktorial 2, dia akan kembali ke atas 2. Nah, 2 ini dibaca lagi, apakah 2 sama dengan 0 atau 2 sama dengan 1? Kan tidak. Berarti langkah berikutnya, di berikutnya jadinya faktorial 2 min 1 kali n, gitu kan. Berarti ini itu sama dengan faktorial gitu ya, faktorial 2 min 1 jadinya 1 kali 2. Tapi jangan lupa, ini itu kan hanya menerjemahkan ini ya, jangan sampai hilang, ini masih tetap ada. Jadi ini kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita punya lagi faktorial 1 kan sama seperti ini. Jadi 1 ini akan kita cek apakah n atau 1 sama dengan 0 atau n sama dengan 1, kan benar. Berarti faktorial 1 itu hasilnya ratan 1, jadi 1. Nah, untuk ini hasilnya 1, tapi jangan lupa ini kan ada ini tetap duplikat. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hasil akhir dari fungsi faktorial 3 ini adalah 1 kali 2 kali 3. Sama halnya untuk 5. 5 juga sama, kita ulang lagi, faktorial 5, berarti saya punya faktorial 5. Nah, faktorial 5 ini ya, apakah 5 sama dengan 0, 5 sama dengan 1? Tidak, berarti dia larinya ke sini. Maka faktorial 5 ini jadinya 5 min 1, 4 kali 5. Nah, di sini kita dapatkan lagi faktorial 4. Faktorial 4 itu berarti faktorial 4 min 1 kali 4, gitu kan. Jadi ini saya rubah jadinya min 1 kali 4 atau faktorial 3 kali 4. Ini jangan lupa pindahkan ke sini. Kemudian ini lagi dapat faktorial 3 berarti 3 min 1 kali 3. Nah, ini kita pindah. Ini jadinya 3 min 1 kali 3 atau faktorial 2 dikali 4. Nah, dan seterusnya sampai faktorial 2. 2 ini 2 min 1 kali 2. Nah, ini kita ganti lagi. Nah, jadinya 2 min 1 kali 2. Jadi ini faktorial 1 kan gitu. Ini jangan lupa. Nah, akhirnya faktorial 1 jadi berapa? 1. Oke, jadi ketika faktorial 5 hasilnya seperti ini. Nah, ngulangnya itu ya ini pemanggilan ketika dia belum mencapai 1, dia akan terus memanggil yang namanya fungsi itu sendiri. Hanya perbedaannya di sini dikurangi 1 kali n. Nah, pemanggilan yang ini, pemanggilan terhadap dirinya sendiri ini disebut sebagai rekursif. Itulah rekursif. Oke, kemudian kita akan coba latihan soal ini, setter getter. Buatlah program untuk menghitung luas bidang menggunakan metode jika dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, program ini untuk menghitung luas persegi, luas balok, dan volume balok. Terdapat 3 variabel global yaitu panjang, lebar, dan tinggi dengan tipe data adalah in. Kemudian terdapat 2 metode setter. Setter digunakan untuk memberikan nilai variabel global khususnya untuk input gitu ya. Kemudian di sini ada 2 set persegi panjang ini untuk 2 dimensi, set balok untuk 3 dimensi.
Kemudian terdapat 3 metode getter, get luas balok, get volume balok. Nah, berarti ada 3 metode. Terus terdapat metode main untuk menampilkan luas persegi, luas balok, dan volume balok. Nah, ini kita coba buat ya. Pakai Java Plus latihan. Belum ada. Gini aja. Latihan soal. Oke. Jadi langkah pertama itu adalah kita deklarasikan dulu ada berapa variabel kan. Di sini ada variabel yaitu global, panjang, lebar, dan tinggi. Sebelumnya kalau misalkan kita buat sebuah kelas di dalamnya ada fungsi, itu kita bagi ya. Ada method main, ada method bukan main. Kemudian di dalam method bukan main ini ada method setter, ada method getter. Kemudian untuk method main seperti biasa kita pakai public static void main. Nah, untuk variabel global biasanya variabel input di sini kita ada panjang, lebar, dan tinggi. Dia global berarti posisinya di luar fungsi. Public static main panjang, lebar, tinggi. Nah, kemudian di situ ada setter untuk persegi panjang ya. Jadi setternya ada 2, public static. Kalau setter biasanya void kan hanya memberikan nilai ke variabel global, ini aja panjang, lebar, tinggi. Tapi karena ada 2 bidang, satu 2 dimensi, satu 3 dimensi, jadi saya setternya ada 2, satu untuk setter 2 dimensi, satu untuk setter 3 dimensi. Jadi di sini set persegi panjang, kemudian ada lagi public static void set balok. Oke. Kemudian untuk getternya ada 3, luas persegi, luas balok ya. Kemudian volume balok. Ini maksudnya luas persegi panjang ya. Jadi di sini public in, karena getter itu biasanya dengan nilai kembalian in. Kenapa in? Karena di sini saya semua pakai in. Jadi pastinya nanti untuk luas-luasnya juga in. Public static in. Jadi di getter ini nanti akan mengembalikan luas persegi panjang, luas balok, sama volume balok. Nah, luas sama volume ini nanti dihitungnya kan berdasarkan inputannya panjang, lebar, dan tinggi. Sifatnya in, pasti luas sama volumenya juga in. Sehingga nilai kembaliannya juga pasti in. Maka di sini in get luas persegi panjang. Kemudian saya buat lagi untuk balok sama untuk volume. Ini balok, terus ini volume balok. Oke. Jadi saya sudah punya 2 setter ya, 2 setter dan 3 getter. Saya juga sudah punya main. Ini ada main, kemudian ada variabel. Nah, untuk set persegi panjang ini jadi gini, panjang, lebar, dan tinggi yang akan kita proses hitung luas dan volumenya ini belum punya nilai. Berarti kan harus di setter. Setternya di mana? Atau baru harus kita berikan nilai. Nah, untuk memberikan nilai itu kita masukkan di fungsi setter. Jadi fungsi setter adalah fungsi untuk memberikan nilai ke variabel global. Jadi untuk persegi panjang itu 2 dimensi. Jadi di sini nanti panjang sama dengan berapa. Kemudian
lebar itu sama dengan berapa, itu memberikannya di sini. Nah, kalau yang ini 3 dimensi berarti panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, kemudian nilainya berapa? Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika saya proses menjalankan program ini, panjang, lebar, tinggi itu adalah input dari user. Misalkan nilai itu dimasukkan melalui keyboard. Nah, berarti saya tidak langsung memberikan nilai di sini 34 sama 8 misalkan, itu enggak. Nah, tetapi nilai itu dimasukkan melalui inputan user atau menggunakan scanner, tapi posisinya itu untuk masukkan nilai berada di main. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa program itu ketika dijalankan, yang dijalankan adalah main. Jadi proses scannernya dan sysout-nya, proses scannernya, input datanya maupun menampilkan ke layarnya itu posisinya berada di main. Nah, berarti di sini nanti saya harus punya scanner. Jadi di sini ada import Java util scanner gitu kan. Kemudian di sini saya buat scanner sama input system in. Oke, kemudian di sini saya tuliskan biasanya kan begini, masukkan panjang, nah di sini saya akan buat variabel lokal untuk dia sendiri ya, p l p itu nilainya input next in. Ini saya buat juga untuk lebar sama tinggi, lebar kemudian tinggi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memasukkan PLT yang ada di sini di main untuk dimasukkan di set persegi panjang. Jadi tadi ya, ketika Anda ingin memasukkan variabel atau nilai dari luar fungsi ke dalam fungsi set persegi panjang, artinya nilai PLT tadi dari luar set persegi panjang, berarti lewatkan parameter. Jadi di sini saya ada P, L, integer P, integer L, integer T. Ini maksudnya adalah P di sini saya mau menampung P dari luar. Jadi P ini sama P ini sudah beda. Ini lokalnya set persegi panjang, ini lokalnya main. Jadi ketika saya ingin menampung P dari main, saya harus siapkan wadah juga. Ini tidak harus sama, misalkan PNG gitu juga beda. Boleh, PNG dia akan menampung data P. L akan menampung data L. T juga sama. Nah, kita pakai P ya, karena lokal jadi tidak masalah. Dia variabelnya sama. Oke. Nah, kemudian ini berarti siapa yang saya masukkan, yaitu nilai yang dilewatkan wadah ini, berarti P, gitu kan? Jadi P di sini dimasukkan ke sini. Nah, ini kan sudah ada nilainya. Masukkan ke sini supaya panjang ini nilainya sesuai yang dimasukkan di sini. Nah, ini juga sama. L. Oh, ini 2 aja, berarti parameternya 2. Kemudian nah, karena ini butuhnya 3, berarti data yang dimasukkan juga harus 3. Ini 3 ya. T. Berarti ini P, L, T. Oke, kita sudah dapat setter. Nah, cara pemanggilan di sini bagaimana? Ya harus harus dipanggil. Jadi untuk bisa ngeset panjang dan lebar yang ada di sini, maka ini harus dipanggil set persegi panjang dan set baloknya. Oke, ini saya panggil ya. Nah, ini kan ada 2 ini siapa gitu kan. Nah, yang mau dimasukkan kan ini ya, berarti ini dihapus. P ini akan menampung P di sini, berarti ini P. Kemudian L ini akan menampung L, berarti di sini adalah L-nya ini. Nah,
Kemudian kalau untuk yang balok juga sama, balok P, L, P. Jadi P ini punyanya ini ya, ditampung di sini, L juga sama. Nah, kemudian ini untuk mendapatkan luas. Nah, untuk mendapatkan luas, jadi kita kan sudah ngeset ya, set persegi panjang PL. Nah, maka panjang ini sudah ada nilainya, lebar ini juga sudah ada, berarti ini sama ini sama ini itu sudah ada nilainya karena sudah kita set di sini dan di sini, gitu ya. Nah, sehingga ketika saya menghitung luas persegi panjang, saya bisa menggunakan variabel global ini karena sudah saya set. Walaupun di sini kelihatannya belum ada, tapi sudah saya set pakai ini. Nah, maka di sini tinggal aja saya punya variabel integer luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian jangan lupa karena ini dengan nilai kembalian harus ada return. Siapa yang dikembalikan? Hasil operasi, yaitu L. Nah, luas balok juga sama. Saya punya variabel lokal baru ya. Nah, ini variabel lokal. Variabel lokal itu karena ini L, walaupun sama dia beda variabel karena sudah beda rumah. Oke. Ini rumusnya untuk luas panjang kali lebar ya, lebar ini kalau nggak salah 2 kali ya, saya lupa rumusnya, 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali ini. Jangan lupa harus ada yang dikembalikan, hasil operasinya adalah L. Kemudian yang bawah juga sama, get volume balok. Ini berarti integer V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ratun V. Oke, kita sudah punya fungsi. Nah, enaknya bagaimana, kita tidak perlu mendefinisikan panjangnya berapa, lebarnya satu-satu. Kita cukup pakai variabel global aja yang sudah kita setter di fungsi setter. Nah, bagaimana sekarang? Kita kan di main masih sampai setter aja, belum sampai menghitung. Nah, untuk menampilkan ini bagaimana? Ini kan fungsi getter, dia ada nilai kembalian. Jadi kalau dipanggil oleh main, ini ada nilainya. Luas persegi panjang ya berarti panjang lebar itu dia sudah punya nilai, sehingga bisa kita masukkan ke variabel baru. Misalkan saya punya L ya, LP sama PP. LP ini untuk luas persegi panjang, di LP sama dengan itu, tinggal kita masukkan aja get luas persegi panjang. Karena ini ada nilainya, jadi kita bisa menampungnya di variabel baru. Kalau yang ini kan nggak ada, ini kosong. Karena apa? Dia hanya bertugas untuk memberikan nilai ke variabel panjang lebar. Yang ada nilainya ya panjang sama lebar, bukan fungsi ini. Nah, kalau get luas, fungsi ini dapat nilai kembaliannya, dia dapat nilainya, sehingga ada nilainya di sini dan bisa dimasukkan ke variabel baru. Nah, nanti juga berlaku sama untuk LB. LB kita pakai get luas balok. Kemudian ada LV, VB ya harusnya ya, VB. Nah, ini masih dipanggil, belum di sys out. Jadi kita sys out luas persegi panjang sama dengan, nah ini kita masukkan LP. Luas balok LP sama volume balok. Nah, ini sudah kita coba jalankan.
saya masukkan panjangnya misalkan 8, lebarnya 6, tingginya. Oke, luas persegi panjang 8 kali 6 48, luas balok nanti silakan dihitung ya. Kalau misalkan volume 8 kali 4 8 48 kali 4 192. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kan cara pertama untuk mendapatkan fungsi getter ya. Anda bisa menampung dulu di variabelnya yang di sys out, atau bisa juga ini tidak perlu ditampung ke variabel, tapi Anda bisa langsung juga masukkan ke sini. Tidak masalah, itu bisa. Karena apa? Fungsi ini dia ada nilainya. Kalau setter tidak ada nilainya, jadi tidak bisa ditampung variabel maupun tidak bisa ditampilkan. Karena fungsi main tidak bisa memasukkan variabel itu ke wadah karena tidak ada nilainya, dan juga tidak bisa menampilkan karena memang tidak ada nilainya. Void artinya kosong, pemanggilannya hanya boleh seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk mata hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.